bersuka cita di dalam Tuhan. Kita datang memuji menyembah Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita sembah dan kita puji. Sebelum kita bersuka cita dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan hadir di tempat ini. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersukacita memuji nama Tuhan. Haleluya. Karena kita tahu Allah kita itu baik. Yang menyediakan
Yesus yang menebus kita. Maka sebab itu kita mau semakin bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersiapkan hati dan pikiran kita. Kita tahu bahwa kasih Tuhan sangat indah dalam hidup kita. Setiap hari, sepanjang hari, baik dalam aktivitas kita, kasih Tuhan yang selalu menaungi langkah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Oh, hidup kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau yang sukses Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang
ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kasih-Mu Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Benar Tuhan, begitu indah kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karya-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi Tuhan kami akan dengarkan firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, supaya setiap firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita pada siang hari ini? Amin. Ya, saudara, hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang akan bertemakan the power of the thankful heart. Artinya kuasa daripada hati yang bersyukur. Nah, kalau misalnya kita lihat saudara, bagaimana firman Tuhan itu menyatakan mengenai berbagai macam aspek dalam kehidupan. Salah satunya saudara adalah pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara pernah lihat saudara dalam perjanjian lama, misalnya kita bisa lihat banyak sekali perkara yang Tuhan jadikan, baik dari kitab Kejadian maupun
sampai di seluruh kitab perjanjian lama. Misalnya dari penciptaan. Firman Tuhan berkata Allah menciptakan segala sesuatu dan dilihatnya itu adalah baik. Dan Tuhan memberkati apa yang telah diciptakannya. Yang kedua saudara, bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kita akan melihat saudara bagaimana di kitab Mazmur 92, di sini menyatakan mengenai nyanyian untuk hari Sabat. Nah, saudara bisa lihat dari ayat yang pertama saya akan bacakan. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di pagi hari dan kesetiaanmu di waktu malam. Ayat 3. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Ayat yang kelima. Betapa besar pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Kalau saudara lihat di sini kan dikatakan nyanyian untuk hari Sabat. Hari Sabat itu apa sih saudara? Kenapa kok Tuhan bilang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat? Emang ada apa dengan hari Sabat? Firman Tuhan berkata sebab 6 hari lamanya Tuhan bekerja dan hari ke-7 dia memberkati apa yang sudah dia kerjakan atau dia beristirahat. Di sini kalau kita lihat hari Sabat ini merupakan waktu istirahat di mana Tuhan ingin supaya kita melihat segala sesuatu yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Pemazmur di sini dikatakan seperti ini. Sebab engkau telah membuat aku bersuka cita dengan pekerjaanmu. Kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel saudara merupakan umat yang dipilih oleh Tuhan, yang dituntun oleh Tuhan, yang diberikan apa yang mereka butuhkan. Walaupun saudara pada saat itu kelihatannya tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka berjalan di padang gurun saudara. Tetapi Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan dengan cara memberikan roti mana. Nah kalau kita lihat di sini firman Tuhan berkata seperti ini. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan dan sangat dalam rancanganmu. Alasan kita saudara untuk bisa bersyukur adalah karena segala perbuatan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang besar pekerjaan Tuhan. Yang kedua adalah karena rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kitab Yeremia berkata, sebab aku mengetahui rancangan atau rencana apa yang aku miliki mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, ini merupakan sebuah aspek yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ini melihat Tuhan dari dua sisi. Yang pertama dari segi pekerjaannya. Kita bersyukur kenapa Tuhan sudah memelihara kita sampai sekarang. Kalau kita sekarang ada di sini saudara, ini bukan karena kuat dan gagah kita. Mungkin saudara bilang, tapi kan saya masih muda. Benar nggak saudara? Orang bilang masih panjang umurnya. Belum tentu. Saya punya seorang teman yang teman pelayanan yang sering pelayanan dengan saya waktu saya di Kolombia, saudara. Dia ini umurnya baru 27 tahun, saudara. Senin kemarin meninggal. Dia orang yang kayak si Jimmy, orang apa namanya, multimedia, gitu. Jadi dia ini ngajar juga di sekolah waktu tempat dulu saya ngajar. Dan saya tahu dari salah satu muridnya, dia ngomong ke saya kalau orang ini sudah meninggal dunia. Jadi orang berpikir, wah saya masih muda lah ya, masih panjang umurnya. Belum tentu saudara. Kenapa? Karena umur di tangan Tuhan. Yang kedua saudara, kalau kita ini melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa melihat Tuhan ini memiliki rencana. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau misalnya tempat itu udah jadi, aku akan menjemput engkau supaya di mana aku berada, engkau berada. Berarti selama kita masih belum dijemput, saudara, selama kita masih di sini, masih ada yang kita harus kerjakan. Kenapa? Saat waktunya sudah selesai, kita semua akan kembali kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan. Itulah yang kita nantikan. Nah, kita akan melihat, saudara, bagaimana
firman Tuhan menyatakan kita mengucap syukur. Kenapa saudara? Karena itu merupakan kehendak Tuhan. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena itu merupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di mana ayatnya? Kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika 5, saudara. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-16 sampai 21. Saya dikatakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. 18 poinnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkanlah roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tuhan menyatakan di sini bagaimana mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang diapa saudara? Dikehendaki Tuhan. Tapi ada beberapa aspek yang kita lihat. Firman bilang seperti ini ayat 17, tetaplah berdoa. Kenapa bisa mengucap syukur? Kalau kita lihat kaitan ini saudara, ini kita bisa kaitkan dengan Filipi 4 ayat yang ke-6. Kalau di situ kan dikatakan, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8, apa saudara? Dia bilang, pikirkanlah apa yang baik, apa yang indah, apa yang mulia, apa yang sempurna, yang sedap didengar dan yang patut dipuji atau disebut dengan kebaikan. Pikirkanlah semuanya itu. Dan di sini kita bisa melihat sebuah kesatuan bagaimana doa ini membawa kita untuk bisa merefleksikan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Aktivitas kadang membuat kita ini berpikir atau memusatkan perhatian kita kepada masalah. Benar nggak saudara? Siapa di sini yang hidup tidak ada masalah? Boleh angkat tangan saudara? Wah, ada semua ya. Oke. Kita bisa lihat bagaimana terkadang ketika kita terlalu sibuk dengan apa yang kita kerjakan, kita lupa akan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Makanya ada dikatakan sabat. Sabat apa? Perhentian. Di mana kita berhenti, kita merefleksi. Apa sih yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita? Yang kedua, saudara, kita kembali melihat apa sih yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, kalau saudara lihat di sini firman Tuhan menyatakan di ayat 19, janganlah padamkan roh. R-nya ini huruf besar, saudara. Artinya roh siapa? Roh Kudus. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa ini disediakan buat kita. Tergantung kita mau pakai apa enggak. Benar enggak saudara? Sekarang saya kasih begini. Kalau di sini kan megang pistol itu atau senjata itu kan enggak boleh ya. Tapi kalau di Texas saudara itu bisa pegang pistol. Punya pistol itu boleh. Ada lisensinya saudara atau ada izinnya. Jadi misalnya saya punya rumah gitulah, katakanlah saya tinggal di rumah. Ini kejadian saudara, kejadian seorang ibu-ibu yang bersama bayinya pada saat itu atau anak kecil gitu ya. Dia itu punya senjata tajam atau pistol lah ya, senjata api. Nah, ada seseorang yang istilahnya mau dobrak rumah pada saat itu. Dia telepon ke 911, 911, polisi lah. Dispatchernya dia ngomong begini, ini ada orang yang mau coba dobrak rumah saya. Boleh nggak saya tembak? Dispatchernya nanya, kamu sama siapa? Saya bilang sendiri. Kamu punya pistol? Punya. Dia bilang, kamu sama siapa? Saya sama anak saya. Istilahnya dia nggak ada orang lain yang lindungin. Terus tanya, kamu punya pistol? Punya. Dia bilang begitu. Boleh nggak saya tembak? Akhirnya dia bilang apa? Lakuin apa yang harus kamu lakuin. Artinya boleh. Jadi di sana dia itu berhak untuk melakukan, untuk menjaga diri dia. Nah, sekarang logikanya apa atau kaitannya apa dengan ini, saudara? Kita semua dikatakan firman Tuhan kalau Roh Kudus itu datang kepada kita atau turun atas kita, kita punya kuasa. Sama aja kayak power, senjata itu. Senjata itu berkuasa untuk melindungi. Tetapi kan tergantung orangnya mau pakai apa enggak. Kalau dia punya senjata tapi dia nggak pakai, bisa nggak melindungi dia? Nggak bisa. Dan di sini firman Tuhan berkata janganlah padamkan roh. Kenapa? Roh itu yang memberikan kuasa. Ketika kita mau untuk mengikuti apa yang menjadi perkataan Roh Kudus, maka kuasa itu ada pada kita. Tetapi kalau enggak,
Apa yang terjadi saudara? Firman Tuhan menyatakan memadamkan roh. Jadi saudara nggak akan memiliki advantage atau keuntungan daripada apa yang Tuhan itu kerjakan dalam kehidupan saudara. Nah, yang ketiga, saudara di sini dikatakan seperti ini. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Makanya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan ingin supaya kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Janganlah kamu bersandar pada pengertianmu sendiri, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau mengerti apa yang baik, apa yang indah, apa yang berkenan, apa yang mulia, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita akan lanjut saudara, bagaimana ketika kita ini memiliki hati yang mengucap syukur, firman Tuhan menyatakan bahwa pengucapan syukur itu memiliki kuasa. Salah satu cara mengucap syukur tadi yang dikatakan di kitab Mazmur 92 dikatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan ini dilakukan saudara, kalau saudara lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 16 dilakukan oleh dua orang saudara yang bernama Paulus dan Silas. Saudara mengerti sejarahnya Paulus ya saudara, ketika dia ini masih belum bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bernama Saulus, dia itu menganiaya umat Tuhan. Dan akhirnya dia itu dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil bukan hanya kepada orang Yahudi tetapi bangsa-bangsa lain. Nah, kita akan lihat saudara hasil dari pengucapan syukur atau nyanyian terhadap Tuhan. Firman Tuhan menyatakan seperti ini, 25 di Kisah Para Rasul 16. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain apa saudara? Mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang sangat hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara itu terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia menghantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ada beberapa poin yang kita lihat. Yang pertama saudara, Paulus dan Silas mereka ada di dalam penjara. Kenapa saudara? Bukan karena nyolong ayam saudara, tapi karena mereka memberitakan Injil. Sehingga mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan apa yang kita lihat di sini, ketika mereka di dalam penjara, firman Tuhan menyatakan bahwa mereka mengucap syukur. Cara bentuknya apa saudara? Dikatakan mereka menyanyikan nyanyian pujian. Dan saudara bayangkan mereka itu ditaruh di dalam penjara. Dan firman Tuhan berkata bahwa orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mungkin gak mereka nyanyinya itu bisik-bisik saudara? Atau dalam hati? Gak mungkin. Kenapa? Karena semua orang yang di dalam penjara mendengarkan. Dan firman Tuhan berkata kira-kira tengah malam. Kebiasaan kita kalau tengah malam ngapain saudara? Tidur. Pasti ya saudara. Tetapi mereka melakukan suatu hal yang tidak biasa, yaitu mereka menyanyikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di ayat 26, terjadi apa? Gempa bumi yang dahsyat sehingga
rantai-rantai mereka yang menghalangi mereka itu atau mengikat mereka itu putus. Dan pintu-pintu penjara terbuka. Di sini dikatakan ada kuasa di dalam ucapan syukur mereka, dalam pujian mereka. Kuasa yang dimiliki oleh Tuhan untuk membukakan belenggu. Kalau saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri ketika dia itu mengajar firman Tuhan, dia berkata di bait Allah, Roh Tuhan Allah ada padaku sehingga ia mengurapi aku untuk membebaskan para apa saudara? Tawanan. Mereka tertawan saudara secara fisik. Dan Tuhan melepaskan mereka. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Yang membuat kuasa itu bekerja. Dan firman Tuhan memperlihatkan bahwa kuasa itu memanifestasikan dirinya. Sehingga belenggu itu terbuka. Yang kedua saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana pujian itu membawa pertobatan. Kepada siapa? Kepala penjara dan seisi rumahnya. Kenapa ada pengurapan yang hadir atau yang bekerja dalam pujian dan penyembahan mereka? Saudara bisa lihat ketika Daud, seseorang yang diurapi oleh Tuhan, memainkan kecapinya. Firman Tuhan berkata bahwa roh jahat yang ada di dalam Saul, apa saudara? Pergi. Yang ketiga saudara, kita bisa lihat di sini 34 dikatakan, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ucapan syukur itu membawa sukacita. Nah, kita akan lanjut saudara. Bagaimana kita akan melihat ciri-ciri orang yang telah ditebus. Firman Tuhan menyatakan di dalam kitab Mazmur Mazmur 69 ayat 30 sampai dengan 31 berkata seperti ini. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Hal itu lebih berkenan kepada Tuhan daripada lembu jantan bertanduk dan berkuku belah. Jadi di sini dikatakan puji-pujian kita di firman Tuhan menyatakan nyanyian syukur kita lebih berkenan daripada apa saudara? Lembu jantan, lembu bertanduk dan kuku berbelah. Ini berbicara soal apa sih saudara? Persembahan. Pada zaman dulu nggak kayak sekarang saudara. Pada zaman dulu mereka harus mempersembahkan persembahan yaitu binatang. Kenapa sih? Karena salah satu alasan saudara, karena mereka harus mempersembahkan korban penghapusan dosa yang harus melibatkan apa saudara? Darah. Firman Tuhan berkata tanpa darah tak ada pengampunan. Makanya kenapa kok Tuhan Yesus harus mempersembahkan korban yang murni, yaitu dirinya sendiri yang tidak bercacat dikatakan. Dia membawa darahnya sendiri di hadapan Bapa untuk apa? Untuk menjadi perdamaian antara Dia dengan kita. Nah, kalau kita lihat saudara firman Tuhan di sini dikatakan di Mazmur 107. Mazmur 107 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang telah ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Kenapa kok Daud ngomong seperti ini? Karena dia ini sering sekali ditolong oleh Tuhan. Tahu dari mana? Ketika saudara dia itu menghadap raja untuk meminta izin dia untuk melawan yang namanya Goliat, dia berkata, aku ini sudah sering ditolong oleh Tuhan. Ketika binatang buas ingin menerkam domba-dombaku, aku mematahkan mereka. Dan Tuhan yang sama yang akan memberikan aku pertolongan untuk mengalahkan Goliat, atau dikatakan orang yang tidak bersunat ini, orang Filistin yang tidak bersunat ini. Di sini dia bisa melihat saudara bagaimana dia ini sudah dilepaskan dari kesesakannya. Kalau saudara baca di firman Tuhan terutama di kitab Mazmur 145, dia berbicara mengenai ajaibnya Tuhan, mengenai kuasa yang Tuhan miliki, bagaimana dia ini saudara menerima pertolongan dari Tuhan. Dia katakan ketika aku berseru engkau mendengar. Dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang yang hancur hatinya. Ketika dia itu mengangkat orang yang tertunduk. Nah,
Kalau kita lihat di ayat yang ke 1 di sini dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini merupakan sebuah otoritas atau sebuah identitas yang Tuhan miliki, bahwa nggak ada Allah yang seperti Dia. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kalau kita lihat di ayat sini saudara, di dalam 2 Korintus 4 saya akan bacakan dari ayat yang ke-13 sampai 18 untuk menutup. Dikatakan seperti ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kalau dikatakan orang yang ditebus memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena kita memperkatakan apa yang menjadi janjinya Tuhan, apa yang menjadi firman-Nya Tuhan. Firman Tuhan menyatakan seperti ini di ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada Diri-Nya. Ini berbicara mengenai rencana akhir yang Tuhan miliki, bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia, akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Makanya kita mengucap syukur. Dan yang ke-15, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. 16, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami akan diperbaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana cara manusia batin diperbaharui, saudara? Firman Tuhan tadi menyatakan, tetaplah berdoa, jangan padamkan roh. 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa, saudara? Sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah apa, saudara? Kekal. Tubuh kita kelihatan gak, saudara? Kelihatan. Kekal nggak? Enggak. Sementara. Barusan saya ngomong, teman saya yang umurnya 27 aja sudah meninggal. Tapi apa yang kekal dari diri dia? Yang nggak kelihatan. Apanya, saudara? Rohnya. Roh kita masih ada di tubuh ini, makanya kita masih hidup. Begitu Tuhan panggil roh kita, tubuh ini ada nyawanya nggak, saudara? Nggak ada. Dan yang gak kelihatan ini, saudara, sebenarnya jauh lebih penting daripada apa yang kelihatan. Kenapa? Yang kelihatan ini bersifat sementara. Firman Tuhan berkata bahwa kita dari tanah akan kembali ke tanah. Tetapi roh kita yang dihembuskan oleh Tuhan melalui nafasnya Dia akan kembali kepada siapa? Kepada Dia. Inilah yang menjadi sebuah pengharapan. Kenapa kita bersyukur, saudara? Karena kita tahu, saudara, yang pertama akan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan rencana yang Tuhan miliki dalam kehidupan kita, bahwa kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, saudara, kalau kita lihat di firman Tuhan ini, bagaimana pengucapan syukur ini membawa dampak yang besar. Bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi orang lain. Kita lihat tadi bagaimana Paulus dan Silas, karena dia mengucap syukur, satu keluarga dimenangkan. Kita mau, saudara, dalam kehidupan kita melihat bahwa kuasa pengucapan syukur itu ada. Kenapa? Karena itu berasal daripada Roh Kudus. Yang tadi Tuhan Yesus katakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan saya tahu, saudara, bagaimana firman Tuhan menyatakan bahwa kuasanya itu sama sekarang, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena Dia tidak pernah berubah. Dan kalau kita mau, saudara, dalam kehidupan kita, firman Tuhan tadi berkata, untuk memikirkan apa yang tidak kelihatan, yaitu yang berasal dari roh Tuhan, dan memikirkan kehidupan kita, menaruh pikiran kita terhadap roh, maka firman Tuhan menyatakan, maka kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya undang saudara pemusik dan singer untuk maju.
Kita akan menyembah Tuhan. Saudara, firman Tuhan tadi menyatakan baik untuk memuji dan memuliakan Tuhan karena kita mengucap syukur akan segala sesuatu yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana Tuhan telah melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita, di mana kehidupan kita ini bukan bergantung dari apa yang kita miliki, tapi kehidupan kita bergantung daripada apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkatakan, saya percaya, sebab itu saya berkata-kata. Jika saudara dan saya kita percaya akan apa yang menjadi pekerjaan dan janji Tuhan, kita mau berkata-kata, kita mau menyanyikan ini. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan segala sesuatu yang Tuhan katakan. Mari kita akan angkat suatu pujian, saudara. Kita katakan, ini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur, katakan gini. Bersyukur ya Tuhan, dengan hati bersyukur pada Allah yang kusyukur, karena dikatakan Yesus
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang membuat sesuatu Tuhan. Segala sesuatu dalam kehidupan kami indah pada waktunya. Karena firman-Mu berkata Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Dan Engkau yang memberikan kami Tuhan, hikmat-Mu Tuhan. Supaya kami mengerti akan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa Engkau yang telah membawa kami sampai ke sini. Dan Engkau akan terus melanjutkan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Supaya melalui kehidupan kami Tuhan, nama-Mu bisa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.